Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Adinda Nur Afifah Kusaini, bisa dipanggil Kak Dinda. Kakak dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, di sini kakak akan mengajar kalian pada pembelajaran kali ini pada mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan, yaitu tentang bab 3. Materinya tentang menyadari peran manusia sebagai khalifah yang visioner atau khalifah yang berkemajuan. Baik, disimak baik-baik ya adik-adik. Baik, yang pertama kita akan membahas sikap kompetitif dan berkemajuan sebagai implementasi pemahaman bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Pertama-tama, apa sih yang kalian ketahui tentang organisasi Muhammadiyah? Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Sejak itu, bangsa Indonesia sudah dididik oleh Muhammadiyah untuk belajar dan berpikir dinamis. Lewat pendidikan yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan, maka masyarakat mengenal dan mengikuti organisasi Muhammadiyah. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan, berarti bergerak terus atau tidak pernah diam atau berhenti dalam melaksanakan perannya sebagai organisasi dakwah. Kemudian, pengertian tajdid dan gerakan tajdid Muhammadiyah. Tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu jaddada. Jaddada yujaddidu tajdidan, yang berarti pembaharuan. Menurut istilah, tajdid adalah pembaharuan terhadap kehidupan keagamaan, baik dalam bentuk pemikiran ataupun gerakan sebagai respon untuk atas tantangan yang menyangkut tentang keyakinan sosial umat, baik internal ataupun eksternal. Pelaku pembaharuan itu disebut mujaddid. Gerakan tajdid Muhammadiyah adalah upaya untuk memperbarui interpretasi ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama terdahulu yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, maka harus diperbarui tanpa mengubah isi pokok dasarnya. Gerakan tajdid merupakan upaya untuk menghidupkan kembali ajaran agama Islam. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi fondasi kehidupan setiap umat manusia. Dalam kenyataannya, masih sering dijumpai bahwa masyarakat kita tidak menyadari apakah perkara yang dilakukan itu sesuai dengan tuntutan Islam atau tidak. Anehnya juga, kebudayaan yang datang dari luar Islam atau agama non-Islam itu malah dijadikan tuntunan dalam keseharian. Menurut Kyai Haji Azhar Bashir, yang termasuk rumpun dari gerakan tajdid Muhammadiyah, diantaranya adalah bertujuan untuk memurnikan ajaran Al-Quran dan Sunnah dari praktek tahayul, bid'ah, khurafat, dan syirik. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Landasan dasar tajdid Muhammadiyah. Setiap deruk langkah Muhammadiyah senantiasa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Bagi Muhammadiyah, tajdid akan berhasil jika seluruh kehidupan masyarakat berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Tajdid Muhammadiyah merupakan proses tanpa henti dan hanya akan berhenti jika kehidupan berhenti atau kiamat. Di usia 100 tahun kedua ini, Muhammadiyah berupaya untuk melakukan telaah perjuangannya, semisal sikap atau respon Muhammadiyah terhadap bidang-bidang budaya yang kurang peduli. Pada abad kedua kelahiran Muhammadiyah ini hendaknya dimulai upaya untuk transformasi ke gerakan tajdid. Muhammadiyah sebagai organisasi modern tetapi juga mempertahankan tradisi budaya bangsa. Contohnya, Muhammadiyah mencintai kesenian wayang kulit, reog ponorogo, gamelan, dan lain sebagainya. Hal itu membuktikan dengan kader Muhammadiyah ada yang mampu menjadi pemeran pertunjukan wayang kulit atau sebagai dalang, menjadi pemain reog, bahkan menjuarai ajang kontes reog dan lain-lain. Sehingga masyarakat tahu bahwa Muhammadiyah adalah organisasi modernis namun juga tradisionalis, serta perawat tradisi bangsa Indonesia. Kemudian, pemikiran para tokoh tentang tajdid Muhammadiyah. Menurut Dr. Randes Jalaluddin Rahmat dan Profesor Amin Rais, dalam konsep tauhid sosial, gerakan tajdid Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern hendaknya diarahkan pada kesadaran pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat difahamkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Masyarakat harus disadarkan tentang beragama secara lurus dan beribadah sesuai ajaran Islam. Yang kedua, menurut Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, gerakan tajdid Muhammadiyah yang mendasar untuk dilakukan adalah gerakan ilmu. Mengapa gerakan ilmu dalam tajdid Muhammadiyah sangat penting? Menurut beliau, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern harus terus melangkah ke depan di tengah-tengah arus deras pergulatan pemikiran Islam dan tantangan besar dunia. Yang ketiga, menurut Profesor Nurholis Majid, gerakan tajdid Muhammadiyah ditunjukkan untuk memperkaya hasanah keilmuan dan pemikiran. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modernis memiliki kunci metodologis yang sangat kuat. Selain itu, hasanah keilmuan dan pemikiran yang digelorakan dilengkapi dengan kekayaan materi pemikiran Islam masa klasik maupun masa kini. Dan yang terakhir, menurut Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammad Samsul Anwar, gerakan tajdid Muhammadiyah memerlukan pengembangan dari juz'i al-amali, pembaruan praksis amaliyah, ke pengembangan tajdid usuli nazari, pembaruan pemikiran yang mendasar. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid di masyarakat. Gerakan tajdid Muhammadiyah dalam bidang pendidikan merupakan proses penyebaran agama Islam yang tepat. Hanya dengan pendidikan, pemahaman ajaran Islam yang benar dapat diwariskan. Tajdid Muhammadiyah dalam bidang pendidikan meliputi dua segi. Yang pertama, segi cita-cita atau vision domain. Gerakan untuk membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, dan memiliki pandangan yang luas, paham masalah ilmu keduniaan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Tahukah kalian bahwa dalam memberikan penyadaran pendidikan, organisasi Muhammadiyah pada tahun 1926 telah memulai pengajaran bahasa Arab, bahasa Melayu, serta pribumi di sekolah-sekolah Muhammadiyah.
pada tahun 1934 Masehi, Muhammadiyah menetapkan program bebas buta huruf bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, dari segi pengajaran atau skill teaching domain, Muhammadiyah mengembangkan pendidikan dengan menggunakan cara yang fleksibel dan moderat. Menggunakan cara yang fleksibel berarti pendidikan bersifat terbuka dengan ide-ide, model, serta perkembangan pendidikan yang ada dan tidak langsung menolak. Sedangkan moderat artinya luas atau elastis dalam menyikapi tentang masalah pendidikan dan pengajaran. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid di masyarakat dalam bidang agama. Gerakan tajdid bidang keagamaan merupakan gerakan untuk kembali pada ajaran Islam yang murni atau asli. Dalam rangkai mencapai pembaruan dalam bidang ini, maka pelaksanaan setiap aspek agama, baik dalam akidah, ibadah, serta muamalah harus sesuai aslinya, sebagaimana perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah Islam harus murni dan bersih dari gejala kemusyrikan dan segala bentuknya. Sedangkan dalam hal ibadah, Muhammadiyah berjuang untuk tegaknya ibadah. Dalam bidang muamalah duniawiyah, Muhammadiyah berjuang untuk kemajuan urusan duniawiyah atau keduniaan, namun tetap bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid di masyarakat dalam bidang kesehatan. Tanggung jawab Muhammadiyah dalam mengurus masyarakat merupakan bakti nyata demi bangsa Indonesia. Usaha gerakan tajdid di bidang kesehatan yang dirintis oleh Muhammadiyah ditandai dengan berdirinya PKO, Pertolongan Kesengsaraan Umum Muhammadiyah, pada tahun 1923. Wujud dari berdirinya PKO Muhammadiyah diantaranya, Muhammadiyah kemudian mendirikan rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, posyandu lansia, dan lain sebagainya. Dalam konteks perkembangan saat ini, Muhammadiyah sudah banyak memiliki rumah sakit, bahkan rumah sakit yang sangat mapan dan modern. Bahkan, universitas dan perguruan tinggi Muhammadiyah sudah mencetak para dokter dan ahli kesehatan. Nah, itu tadi penjelasan dari kakak. Semoga bermanfaat dan adik-adik dapat memahami materi yang kakak jelaskan tadi. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Kakak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.